نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في آية أخرى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Ma'asyiral muslimin, sidang jemaah salat Jumat rahimakumullah. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Yang mana Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, terlebih-lebih lagi nikmat kemauan, sehingga kita telah dapat berkumpul di rumah Allah Subhanahu wa taala yang sama-sama kita cintai ini dalam rangka melaksanakan bakti ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat beserta salam yang tidak lupa pula kita hadiahkan kepada Habibul Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hadirin rahimakumullah, melalui mimbar yang mulia ini khatib tak bosan dan tak henti-hentinya mengingatkan kepada diri khatib dan kepada jemaah sekalian, marilah kita selalu meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam artian kata melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan segala larangannya. Intinya hadirin rahimakumullah, ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Menyuruh kepada yang benar dan mencegah kepada yang munkar. Pada kesempatan yang mulia ini, hadirin rahimakumullah, izinkanlah khatib akan mengangkat sebuah tema khutbah yang berjudul Birru Walidain, yaitu berbakti kepada kedua orang tua. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah salat Jumat rahimakumullah. Ibadah yang paling agung setelah kita taat kepada Allah, berbakti kepada kedua orang tua. Sejenak kita merenung, hadirin rahimakumullah, pernahkah terbayang di benak kita betapa susahnya ibu kita mengandung, melahirkan dan menafkahi kita. Begitu juga dengan seorang ayah yang telah bersusah payah mencari nafkah, peras keringat, banting tulang, kaki jadi kepala, kepala menjadi kaki. Demi siapa hadirin rahimakumullah? Tentunya demi anak-anaknya yang ia cintai. Hadirin rahimakumullah, berbakti kepada kedua orang tua ini telah Allah gambarkan dalam surat Luqman ayat 14. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wasainal insana biwalidayhi. Dan kami perintahkan agar manusia itu berbuat baik kepada kedua orang tua. Amalathu ummuhu wahnan ala wahnin
wa fisaluhu fi amain. Ibu yang telah mengandung dalam keadaan yang lemah bertambah-tambah dan menyapinya dalam 2 tahun. Anyashkurli wali walidai ilayal masir. Dan bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepada akulah kamu akan kembali, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sini sudah jelas Allah menggambarkan di dalam surah Luqman ini betapa susahnya seorang ibu mengandung kita, meyapi kita dan membesarkan kita, bahkan membangga-banggakan kita. Nah, hadirin rahimakumullah, di sini muncullah sebuah pertanyaan bagi kita. Sudahkah kita ini menjadi seorang anak yang birru walidain, berbakti kepada kedua orang tua, atau malah sebaliknya, hadirin rahimakumullah, kita ini menjadi seorang yang anak yaitu uququl walidain, yaitu durhaka kepada kedua orang tua? Tentunya hadirin rahimakumullah, jawabannya ada pada diri kita masing-masing. Berbakti, berbuat baik kepada kedua orang tua ini, teringat kita akan kisah Uwais Al-Qarni, seorang yang ditinggal yatim oleh seorang ayahnya. Ibunya, dia bertinggal bersama ibunya yang tua renta. Ada suatu hari, hadirin rahimakumullah, seorang ibu ini meminta kepada anaknya, wahai Uwais, maukah kamu memenuhi kehendak ibumu ini? Apa kata Uwais Al-Qarni? Wahai ibuku yang tercinta, katakanlah apa yang engkau maukan oleh ibu. Maka hadirin rahimakumullah, ibu itu mengatakan, aku ini ingin pergi ke tanah suci Makkah Al-Mukarramah. Tahun demi tahun, hari demi hari, Uwais Al-Qarni ini menjadi tubuh, menjadi besar dan menjadi kuat. Suatu hari dia menjadi kuat menggendong ibunya dari Yaman sampai ke Makkah Al-Mukarramah. Dari di sini hadirin rahimakumullah, dapat kita kutip dari cerita ini, walaupun kita tidak seperti Uwais Al-Qarni, setidaknya kita telah mencontoh Uwais Al-Qarni itu. Salah satunya bagaimana cara membanggakan, membahagiakan kedua orang tua. Di dalam Abu Bakrah mengatakan, orang yang durhaka itu, kata Abu Bakrah di dalam hadis riwayat Al-Hakim mengatakan, ada 2 dosa yang disegerakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satunya hadirin rahimakumullah, wa uququl walidain, yaitu orang yang berbangkang kepada kedua orang tua. Hadirin rahimakumullah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, ja'a rijalikum. Kalimat ja'a di sini menunjukkan fi'il madhi, yaitu telah terjadi pada masa yang lampau. Seorang laki-laki yang menjumpai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, thumma yas'alu, lalu dia bertanya, hadirin rahimakumullah. Kata seorang laki-laki itu mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, man ahakku bi husni subhati, kepada siapakah aku akan berbakti ya Rasulullah? Nabi menjawab, ummuka, ibumu, kata Nabi. Thumma man ya Rasulullah, lalu siapa lagi ya Rasulullah? Ummuka. Thumma man ya Rasulullah? Ummuka. Thumma man ya Rasulullah? Abuka. Ibumu, ibumu, ibumu. Hadirin rahimakumullah, ada cerita orang yang soleh, yaitu dia seorang ahli fuqaha, yaitu ahli fikih. Ketika dipanggil oleh ibunya dari jauh, nak, dipanggil oleh sama ibunya. Karena jaraknya jauh dari ibunya, hadirin rahimakumullah, dia jawab agak keras, iya bu. Akan tetapi hadirin rahimakumullah, setelah dia jawab, orang soleh ini mengatakan, teringat ayat Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surah Al-Isra ayat 23.
wala tanharhuma, dan jangan kamu angkat suaramu, dan jangan engkau bentak ibu. Saking takutnya hadirin rahimakumullah, orang yang soleh ini takut tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, takut dimarahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun akhirnya dua budak yang ia merdekakan. Namun hadirin rahimakumullah, hari ini betapa banyak kita melihat, baik itu di televisi, baik itu di internet, betapa banyak kita temukan bahwasanya seorang anak apabila tidak diberikan kehendaknya oleh ibunya, dia memaki ibunya, dia memarahi ibunya, bahkan yang lebih mirisnya hadirin rahimakumullah, dia membunuh ibu kandungnya, membunuh bapak kandungnya. Bagaikan pepatah mengatakan, seorang bagaikan kacang yang lupa akan kulitnya. Dari Profesor Adi Ustaz Abdul Somad mengatakan, saya kutip ceramah ini, kata Ustaz Abdul Somad mengatakan, ada 3 cara untuk melawan orang tua, yaitu ibu. Apabila ibu kita itu rewel, apabila ibu kita banyak bicara, kata Ustaz Abdul Somad ada 3 cara melawan ibu. Yang pertama, hadirin rahimakumullah, diam. Yang kedua, diam. Yang ketiga, hadirin rahimakumullah, tetap diam. Artinya hadirin rahimakumullah, tiada kata untuk dapat kita melawan kepada kedua orang tua kita itu, hadirin rahimakumullah. Menurut kata Imam Al-Ghazali mengatakan, lam tarji'al ayyamul lati madat, waktu yang dulu tak dapat kembali. Kita direweli oleh ibu kita itu sampai ibu kita itu berpisah ruhnya dengan jasadnya, hadirin rahimakumullah. Setelah ibu kita itu pergi, setelah ibu kita meninggal, barulah kita sadar dunia ini hampa tanpa ibu. Kita cari pakaian yang pernah dulu ia pakai, kita lihat, kita tangisi. Kata pepatah Arab tadi mengatakan, lan tarji'al ayyamul lati madat, waktu yang dulu tidak akan pernah kembali, kata pepatah itu mengatakan. Namun hadirin rahimakumullah, sebagai kesimpulan, hadirin rahimakumullah, di dalam bentuk syukur kita, di dalam surah Luqman ayat 14 tadi mengatakan, marilah kita selalu senantiasa berbuat baik, membanggakan kedua orang tua kita. Anda kita masih bersekolah, kita bagaimana untuk mendapatkan prestasi-prestasi yang membuat bangga kepada kedua orang tua kita. Jika ibu kita masih ada, hadirin rahimakumullah, kita berikan makanan-makanan yang enak, kita berikan pakaian-pakaian yang bagus. Namun hadirin rahimakumullah, andai kata jika ibu kita itu telah tiada, doakanlah mereka. Ada sedikit harta, kita sedekahkan harta kita itu, yang mana harta itu mengalir untuk ibu kita. Moga-moga hadirin rahimakumullah, semoga amal kedua orang ibu bapa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena hadirin rahimakumullah, sebesar apapun jabatan seorang, tetapi selalu kita ingat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ridullah fi ridho walidain. Ridhonya Allah itu terletak kepada kedua orang tua kita. Tetapi ingat hadirin rahimakumullah, wasuhtullah wasuhtil walidain, dan murkanya Allah itu terletak kepada kedua orang tua. Mungkin sedemikian hadirin rahimakumullah. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim,
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma harinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina batilal batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi. Ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.